mana putusan hakim di situ hanya menetapkan harta bersama antara Hatta Larisha dengan Tsania Marwah, satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Tujuan utama akhirnya kita bocor di sini pada dasarnya adalah sebenarnya lebih ke arah untuk meluruskan berita. Ini untuk pertama kali juga mungkin kalau dibilang mudah-mudahan menurut saya ini pertama kali kayaknya saya berada di tengah kalian insan pers sebanyak ini gitu. Ini berita juga kalian samping meluruskan adalah juga untuk menyampaikan mudah-mudahan ini adalah persidangan terakhir kami dari awal terjadinya perceraian saya dengan Tsania Marwah, dan ini mudah-mudahan akhir dan mudah-mudahan menjadi titik akhir juga, titik terang juga untuk kedepannya kelanjutan dari semua permasalahan yang ada. Selanjutnya ya bagaimana berita soal berakhirnya sidang Gonogini ini, biar para kuasa hukum saya dari Kak Eniara, di sini ada Risha, ada Mirza, ada Sanjay yang akan bisa menjelaskan seterang-terangnya dari vakumnya saya dari media yang sudah tidak bisa memberikan konfirmasi atau pingpong yang baik kepada media, kepada masyarakat kalau kita ini sampai ke mereka. Jadi silakan untuk teman-teman bertanya. Jadi hasil sidangnya kan sudah dimenangkan, itu pertimbangannya mungkin aku bisa dijelaskan kemenangannya itu bagaimana? Ya baik, saya mewakili dari teman kuasa hukum Hatta Larisha, ya kan. Jadi tepat kurang lebih 12 bulan ya perkara Gonogini ini antara Hatta Larisha dengan Tsania Marwah telah selesai, di mana putusan itu telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 secara ilitigasi atau ikor, di mana pada saat kami mengetahui hasil tersebut, alhamdulillah proses persidangan yang panjang ini, melelahkan ini dimenangkan oleh Hatta Larisha, di mana kemenangan ini tentu diperoleh dari kerjasama dari Bang Hatta Larisha sendiri dan tim kuasa hukum, ya kan. Mana putusan hakim di situ hanya menetapkan harta bersama antara Hatta Larisha dengan Tsania Marwah, satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Terkait dengan tuntutan dari Tsania Marwah mengenai rumah, kemudian juga ruko, itu tidak terbukti. Kemudian juga soal barang-barang bergerak yang menurut Tsania Marwah itu masih ada di Hatta Larisha, itu juga tidak terbukti. Sehingga berdasarkan dari pertimbangan majelis hakim tersebut memutuskan hanya dua barang saja yang ditetapkan sebagai harta bersama, yaitu satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Itu saja. Yang jumlahnya sekitar berapa mas? Kan sebelumnya pihak sana mintanya 5 miliar rupiah gitu. Iya. Ya, tentu kan kalau kita total 5 miliar itu kan ada komponennya. Yang pertama dari gugatan Tsania ya. Yang pertama itu adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah ruko, ya kan. Kemudian yang ketiga barang-barang bergerak, termasuk itu di dalamnya ada mobil Mercy, ya kan. Nah, dari ketiga itu kami hitung, ya kan, kurang lebih nilai 5 miliar. Nah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong itu hanya mengabulkan harta bersama antara penggugat dan tergugat, antara penggugat itu Tsania Marwah dengan Hatta Larisha sebagai tergugat, itu hanya dua, yaitu satu mobil Mercy dan juga satu set meja perlengkapan. Nah, tentu ini harganya kan menyesuaikan ya, karena ini barang bergerak, menyesuaikan dengan harga pasaran saat ini. Yang tentu nanti kita bisa lihat berapa pasaran daripada satu buah mobil Mercy ini dan juga satu set meja ini. Yang tentu kami sih dari sisi tergugat, ya kan, dari awal ya, media juga memperhatikan bahwa kami kan hanya mengaku itu harta bersama hanya satu mobil Mercedes-Benz, ya kan. Dan juga di dalam jawaban juga kami sudah mengakui bahwa adanya satu set meja perlengkapan. Tetapi dari awal itu kan kami mengaku hanya satu buah mobil Mercedes kan.
Dan sedangkan untuk tuntutan dari Sanai Marwah mengenai rumah, ruko itu tidak terbukti sebagai harta bersama, tidak terbukti. Jadi ke depan saya setuju dengan tadi Bang Hatta saya menyampaikan bahwa ini menjadi titik akhir, ya kan? Dan kalau menjadi titik akhir, nanti kami tergugat dan penggugat, ya kan, akan menentukan ini penjualan daripada mobil Mercy ini dan juga satu set meja makan. Yang tentunya hasil dari penjualan ini dibagi 2,5. Seperti itu. Berarti belum menyalahkan mobilnya, hanya dibagi aja ya Bang? Untuk mobil Mercy dan... Ya, putusannya itu memang memerintahkan untuk membagi 2, ya kan? Membagi 2 itu dalam arti, ya kan, hasilnya nanti itu ketika dilakukan penjualan, ya kan, dibagi 2 hasilnya, ya. Ketika nanti mobil itu dijual, lalu kemudian satu set meja itu dijual, lalu ada hasilnya, lalu dibagi 2, begitu. Belum komunikasi dengan pihak Sanai Marwah belum? Ya, tentu ini kan posisi adalah kami yang digugat, ya. Kami digugat, tentu kami membuka ruang komunikasi apabila dari pihak Sanai Marwah atau kuasa hukumnya menghubungi kami begitu untuk menindaklanjuti putusan ini apabila ini menjadi titik akhir dari kedua belah pihak. Gitu. Berarti belum ada komunikasi? Belum ada gitu. Karena ini kan kalau dari kami posisinya pasif, ya. Karena kami digugat, lalu ini perintahnya adalah membagi 2, ya nanti kita lihat gimana itikat baik daripada pihak penggugat yaitu Sanai Marwah. Kalau kami kan dari awal sudah mengakui barang bergerak menjadi harta bersama itu adalah satu buah mobil Mercy, ya kan? Dan tentunya nanti karena kita sudah mengakui dan ini harus dibagi 2, ya nanti dari penggugat gimana? Mas Arif sendiri gimana mungkin kelegaan? Sama Mas Arif sampai 1 tahun. Saya lega. Terus terang tadi juga bicara sama hukum saya bahwa kemenangan ini milik mereka. Yara dan Yara, Sanja, dari Set dan Mirza, mereka benar-benar berjuang secara detail. Karena kan saya yang awam hukum ya di sini. Gitu. Sorry saya sesak, Mama. Semua pakai masker ya. Iya. Saya aja. Sesak banget. Jadi saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya, yaitu memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah itu rumah dan ruko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah begini saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat dan istri saya Sanai Marwah juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Kita juga ini boleh bilang pengadilan terlama ya, persis ini 1 tahun loh. 1 tahun khusus gunung ini karena pandemi juga. Jadi saya juga apalagi saya nggak mau sampai dibilang apa sih kasus. Banyak teman-teman bilang lama banget kasus tuh, memang keadaan seperti ini nggak ada yang mau mulur-mulur. Jadi intinya saya berbahagia, saya bisa tenang, nggak lain ya demi kebutuhan keluarga saya sekarang sama anak-anak. Mas Arif, terkait harta pribadi yang diberikan oleh Mas Arif ke Marwah sebelum menikah itu bagaimana? Untuk harta pribadi ya izin ya, karena ini secara hukumnya kami yang mengetahui. Jadi untuk harta pribadi itu kan gini, itu kan tuntutan barang-barang yang dituntut oleh pihak penggugat, menuduh bahwa posisi barang itu ada di kita. Kan di dalam persidangan juga kita buktikan bahwa itu telah dikembalikan, dan di mana itu kan menjadi objek monogin itu barang-barang bergerak yang dituntut oleh penggugat kepada Hatta Leksya, ya kan, itu harta bersama. Nah, di dalam pertimbangan yang itu sendiri disebabkan karena posisi barang itu tidak ada, maka tuntutan daripada penggugat, ya kan, yang menuduh Hatta Leksya ini tidak mengembalikan itu tidak terbukti. Nah, tetapi poin penting dari majelis hakim bahwa adalah yang dikatakan itu adalah hadiah, tapi dari hakim sendiri bilang itu adalah harta bersama gitu. Jadi beda pemahamannya gitu. Bukan hadiah, kalau hadiah kan berarti itu miliknya si Sania. Tetapi ini bukan hadiah, tetapi adalah harta bersama. Artinya kepemilikan itu ada dari mantan suami dan mantan istri, begitu. Itu hakim sendiri ngomong. Jadi jelas ya, penentuan kepemilikan itu bukan dari bukan saya nuntut itu balik semua. Kan kembali lagi saya juga pernah acara, kalau kalian ikuti acara Talk itu Talk Show, ini bukan maunya saya, karena ini udah masuk ke ranah hukum, bahasanya beda, bukan bahasa saya. Saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan. Iya.
Mas Arif mungkin sedikit dong membahas gitu, mengulas kembali untuk mobil Mercy ini sejarahnya seperti apa sih Mas? Iya, gimana ya, Mercy ini salah satu saat itu sudah suatu wujud permintaan dari beliau, dimana kalau beli satu mobil Mercy dia ingin ngerasain mobil sport gitu. Ini oke. Saya bilang sama dia, syaratnya punya mobil Eropa ini, ingat kita harus pakai lama, kita bukan tren lah, jangan ikutin tren, kita pakai selama ini. Nanti kalau misalnya kendaraan ini awet bisa dipakai sama anaknya laki nanti kuliah atau anak perempuannya kayak gitu. Jadi ada cita-cita panjang dari sejarah mobil Mercy sport ini. Jadi oke, deal, akhirnya ya sepakat. Dan itu Mercy Silver adalah salah satu Mercy yang color secara warna itu limited edition, 2 pintu kayak gitu, dalam interior merah ya, sesuai dengan yang apa namanya keinginan kami berdua, sepakat kayak gitu ya. Jadi itu sejarah singkat. Untuk masalah anak ini seperti apa? Kedepannya Karena kan masalah anaknya seperti apa sih? Apakah memperbolehkan menikah apa enggak? Ini benar ya Gonogini udah stop sampai sini. Menjawab pertanyaan. Aduh, gimana yang mau jawab? Oke, sebenarnya gini, saya nggak bisa bicara banyak soal anak, karena kuasa hukum saya pribadi, Bang Junedi ini lagi kurang enak badan, lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, Andi udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya, tidak bisa yang namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya, seperti itu. Lengkap, singkat kata saya dibantu, saya nggak mau asal bicara, Bang Junedi. Kenapa kami untuk tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan, karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri, itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junedi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyangkut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa. Karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junedi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya yang paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, gak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak. Win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kemarin jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junedi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini medicine 2 orang tuanya ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia
tahun lalu 2007-an Sania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaiki di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simpel kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri balik tembok. Saya nggak terima itu. Saya tidak